Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-salis wal arba'un min suwaril Quran, surah Zukhruf. Surah yang ke-43 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama Az-Zukhruf. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 89 ayat. Ma makna Az-Zukhruf itu? Menurut sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, Az-Zukhruf adalah Az-Zahab, artinya emas. Sedangkan menurut para ahli tafsir yang lainnya, makna Az-Zukhruf adalah segala macam perhiasan, baik itu emas, permata, berlian dan sebagainya, maka semua itu termasuk di dalam Az-Zukhruf ini. Dinamakan surah yang demikian itu karena sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, "Walaula ay yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yajharun." Di antara para ulama ahli tafsir menerangkan ayat ini adalah, jikalau manusia tidak terpengaruh, tidak tergiur dengan harta yang kami berikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir misalnya, yang bisa membawa manusia itu kepada kekafiran pula, niscaya kami jadikan bagi orang-orang kafir itu rumah yang atapnya terbuat daripada perak. Wali buyutihim abwaba wa syurura 'alaiha yattaki'un, dan tangga-tangga mereka terbuat daripada perak, dan pintu serta permaidani dipan tempat-tempat mereka tidur dan mereka bersandar itu terbuat daripada perak dan emas. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala mahu memberikan kepada orang yang kafir itu harta yang melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun orang kafir itu di dalam dunia ini dalam keadaan hidupnya miskin. Seluruh orang kafir punya kekayaan yang demikian. Nah, Allah mahu memberikan itu kepada orang kafir. Namun kenapa Allah tidak memberikan itu kepada mereka? Karena manusia ini bisa tergoda dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir, sehingga mereka menganggap bahwa orang kafir yang kaya raya itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah bisa mengayakan orang kafir sebagaimana orang Islam pun bisa dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga bisa membuat sengsara kepada orang-orang kafir itu. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Laula ay yajja'a 'abdil mu'min la'asabtul kafira isabatan min hadid fala yastaqi syai'a la'asabtu 'alaihi dunya ya subh." Artinya, andai kata hambaku yang beriman kepadaku itu tidak sedih, niscaya aku ikatkan kepada orang kafir itu ikatan dari besi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada orang kafir itu, tubuh mereka seperti besi dan mereka tidak akan menderita sakit sedikit jua pun, dan aku limpahkan atas orang kafir itu dunia yang melimpah ruah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak mau membuat orang mukmin ini kecewa, tidak mau membuat kita kecewa, orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah tidak mau membuat kita ini sengsara. Allah tidak mau membuat orang mukmin ini merasa kalah daripada orang kafir, sehingga tidak semua orang kafir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan pada tubuhnya. Tidak semua orang kafir dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mampu melakukan yang demikian itu. Nah, perlu juga kita belajar bersama-sama apa rahasia yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi. Nah, ini langsung dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Yang pertama adalah hawanud dunya indallah, murahnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hinanya dunia ini. Emas, perak, permata, intan dan berlian yang ada di dunia ini sungguh murah. Tidak ada harganya dibanding dengan takwa serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya 'inda Allah janaha ba'udatin masaka kafiran minha sarbatama." Andaikan dunia dan isinya ini berharga, andaikan dunia ini ada nilainya, maka tidak lebih daripada seberat sayap nyamuk. Dan pasti Allah tidak akan memberikan air kepada orang kafir itu walaupun seteguk jua pun. Contohnya macam surga. Nah, ini adalah sesuatu yang dibesarkan Allah. Surga adalah tempat yang diagungkan oleh Allah. Satu pun orang kafir tidak boleh masuk ke dalamnya. Satu kenikmatan pun nanti orang kafir tidak boleh merasakannya. Karena surga adalah sesuatu yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kemewahan dunia yang kita berada di atasnya ini. Kesenangan, kemewahan, kenyamanan, itu semua tidak ada artinya. Oleh karena itulah Allah masih memberikan kenikmatan kepada orang kafir di dunia ini
ini kepada orang-orang yang menentang Allah pun Allah masih memberikan kenikmatan, dan Allah pun masih memberikan kenyamanan hidup kepada orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim wa zukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa dunia ini sungguh rendah dan tidak ada harganya dibanding dengan nikmat dan ganjaran yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita bertanya kepada diri kita, kalau dunia ini begitu murah, begitu hina, tidak ada harganya, dan kenapa kita sering meminta tapi terkadang tidak diberikan Allah? Kan dunia dan isinya ini tidak ada harganya di sisi Allah, tapi kenapa kita sering kali meminta kepada Allah tapi tidak diberikan Allah? Minta diluaskan rezeki, tidak luas. Minta dimudahkan, malah makin sulit. Kenapa Allah tidak memberikan kepada kita hal yang demikian itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu langsung dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yahmi 'abda'ul mu'min minad dunya wa huwa yuhibbuhu kama yahmi ahadukum maridtuh." Sesungguhnya Allah mencegah, Allah menjauhkan hambanya yang beriman itu daripada dunia ini. Padahal Allah sangat cinta kepada hambanya itu. Padahal Allah sangat sayang kepada kita. Begitu kita minta dunia, Allah jauhkan. Sebagaimana menghalangi kamu akan orang yang sakit di antara kamu memakan makanan yang dia kehendaki, maka demikian jugalah Allah. Sama halnya juga Allah jauhkan dunia kepada kita, karena demikian itu dapat membahayakan kita dan khawatir akan membuatkan diri kita ini lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kasratul mal la ta'dullu muhabbatullah. Banyaknya harta yang ada pada seseorang itu sama sekali bukan menunjukkan bahawa Allah cinta kepada orang yang banyak harta itu. Kita ini melihat ada orang kaya, tu lihat orang kaya pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dia kaya. Nah, ini adalah logika yang salah, karena banyaknya harta itu sedikit pun tidak ada sangkut pautnya dengan kecintaan Allah dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam nama kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu khalqi ila Allah taala, orang yang sangat disayangi dan dicintai oleh Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, tapi justru kehidupan beliau dalam keadaan biasa saja. Andai kata banyak harta itu merupakan dalil bukti bahawa Allah cinta, maka paling kayanya manusia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling makmurnya hidup adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu jangan pernah sama sekali kita jadikan patokan kalau Allah cinta kepada dirinya. Jadi para ulama yang punya banyak harta jangan sekali-kali berani menganggap bahawa dia lebih mulia daripada ulama yang fakir miskin. Para petani, pedagang, buruh yang lebih banyak hartanya jangan sekali-kali berani merasa lebih disayang Allah daripada yang lainnya yang miskin. Jangan. Karena kecintaan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak terletak pada kekayaan materi dunia ini. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah. Apalagi yang merasa banyak amal. Orang yang merasa rajin ibadah kemudian dikayakan Allah, dia merasa bahawa aku ini orang yang dicintai oleh Allah, makanya aku kaya. Kalau macam itu, paling solehnya ibadah seseorang adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian itu tidak ada tandingannya. Tapi kenapa Rasul tidak demikian? Hidup dengan biasa sahaja, hidup sederhana saja. Nah, ini berarti demikian itu tidak ada hubungannya dengan kecintaan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika sihhatu la tadullu muhabbatullah. Demikian pula kesihatan, kekuatan bukan sama sekali menunjukkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ni melihat orang sehat, tu lihat ada orang sehat tidak pernah sakit, itu orang dicintai Allah. Apa yang dicintai Allah? Nah, ini tidak ada urusannya sihat dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki pernah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya, "Ya Rasulullah, saya ini orangnya sering sakit, harta pun tidak ada. Bagaimana caranya ini ya Rasulullah?" Maka Nabi kita pun menyampaikan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La khaira bi'abdin la yajhabu maluhu wa la yasqamu jismu." Ujar Nabi kita, tidak ada kebaikan kepada seorang hamba yang hartanya tidak pernah berkurang dan badannya tidak pernah sakit. Jadi kehilangan itu adalah sesuatu kebaikan bagi kita. Macam kita ni pergi ke masjid, hilang sandal kita, alhamdulillah, berarti ada kebaikan yang akan digantikan Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza batalahu sabbara." Sesungguhnya kata baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu bila mana mencintai seorang hamba maka dia akan diberikan Allah ujian, dan bila mana
Allah memberikan ujian kepada hamba yang dicintainya itu, maka pasti Allah akan memberikan kesabaran di dalam hatinya. Demikianlah insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Allahumma ja'al akhir kalamina fi ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi